warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Manan Pramata. Saya jurusan Manajemen Pendidikan Islam, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Manajemen serta Didik dengan dosen pengampu Dr. Kamar MPD. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi saya dengan judul yang pertama, penggunaan hasil evaluasi untuk perbaikan kinerja peserta didik. Yang kedua, tantangan dan solusi dalam monitoring dan evaluasi kinerja peserta didik. Baik, saya akan menjelaskan poin yang pertama, hasil dan pembahasan pelaksanaan pengabdian masyarakat pada kelompok guru SD Negeri Timpa Garum 01 berjalan sesuai dengan perencanaan dan terlaksana dengan lancar. Pengabdian masyarakat dilaksanakan tanggal 2 September 2017 yang dimulai jam 7.30 sudah di tempat atau sudah stay. Kemudian jam 4 sudah untuk kegiatan pelatihan komputer, Excel, Microsoft Word dan pendaftaran website di wordpress.com. Dan tanggal 12 September 2017 untuk pelatihan PowerPoint. Setelah itu berlanjut dengan monitoring aplikasi pelatihan komputer pada kegiatan guru sehari-hari yang dilaksanakan pada hari Sabtu sebanyak 4 kali. Pembukaan pelatihan komputer dihadiri sekitar 20 peserta yang terdiri dari beberapa guru, kepala sekolah, tenaga administrasi, dan tenaga kebersihan sekolah. Dalam acara ini, tim pengabdi memberikan arahan, bentuk, dan jobdesk pelatihan dengan menggunakan buku panduan yang telah dicetak dan di ISBN sesuai dengan standar perpustakaan nasional. Buku pelatihan tersebut meliputi 50 halaman dengan model cetakan A5. Adapun sambutan para guru SD Negeri 01 Timpa Garum sangat antusias karena mereka cenderung dapat meningkatkan pemahaman dalam mengoperasikan komputer. Kemudian pada hari kedua, tim mengabdi lebih memperdalam pemahaman komputer dengan cara praktek membuat email, website, dan menyusun laporan nilai dalam bentuk soft file dalam Microsoft Excel. Selanjutnya, setelah pelatihan, tim pengabdi melakukan monitoring pengabdian selama 4 kali. Dalam monitoring ini, tim pengabdi mengecek kembali penggunaan komputer dalam administrasi sekolah dan rancangan mengajar. Selanjutnya, untuk materi yang kedua, madrasah di Indonesia menghadapi berbagai tantangan yang signifikan dalam upaya menjaga dan meningkatkan kualitas pendidikan. Beberapa tantangan dan tantangan ini perlu dianalisis secara mendalam untuk menemukan solusi yang tepat dalam mengatasinya. Keterbatasan sumber daya mempengaruhi kemampuan madrasah untuk menyediakan fasilitas yang memadai bagi proses pembelajaran. Ini sejalan dengan temuan Rahman pada 2021 yang menyatakan bahwa sumber daya yang terbatas menjadi penghambat utama dalam peningkatan kualitas pendidikan di madrasah. Fasilitas yang kurang memadai dapat menghambat proses pembelajaran yang optimal sehingga berdampak negatif pada hasil belajar peserta didik. Oleh karena itu, peningkatan alokasi anggaran dalam bantuan fasilitas dari pemerintah sangat diperlukan untuk mengatasi masalah ini. Kompetensi tenaga pendidik adalah faktor kunci dalam menjamin kualitas pengajaran di madrasah. Peningkatan kompetensi guru sangat penting untuk memastikan pengajaran yang berkualitas. Kemudian Nur Hadi pada tahun 2020 menekankan pentingnya pelatihan dan sertifikasi bagi guru untuk meningkatkan kompetensi mereka. Guru yang kompeten mampu
terhadap kebutuhan peserta didik. Program pelatihan berkelanjutan dan sertifikasi profesional harus menjadi prioritas untuk meningkatkan kualitas pendidikan di madrasah. Kepemimpinan yang efektif diperlukan untuk menciptakan budaya mutu di madrasah. Menurut Yusuf 2019, manajemen yang baik dan kepemimpinan yang kuat sangat penting dalam mencapai tujuan pendidikan. Kepemimpinan yang lemah dan manajemen yang kurang efisien dapat mengakibatkan rendahnya kinerja intuisi pendidikan sehingga menghambat pencapaian mutu pendidikan yang diinginkan. Pelatihan manajemen dan pengembangan kepemimpinan harus diberikan kepada kepala madrasah dan staf manajemen untuk meningkatkan efektivitas institusi. Kurikulum yang tidak relevan dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan pasar kerja dapat menghambat kesiapan peserta didik menghadapi tantangan global. Menurut Rahman, pada tahun 2021 menyarankan perlunya revisi kurikulum secara berskala untuk memastikan relevansinya kurikulum yang adaptif dan sesuai dengan kebutuhan zaman sangat penting untuk menyiapkan peserta didik yang kompetitif di era globalisasi. Revisi kurikulum harus dilakukan dengan mempertimbangkan perkembangan terbaru dalam teknologi dan kebutuhan pasar kerja. Sistem monitoring dan evaluasi yang kuat diperlukan untuk memastikan bahwa standar pendidikan terpenuhi. Di Hamid pada tahun 2022 menekankan pentingnya sistem evaluasi yang berbasis data untuk mengukur dan meningkatkan kualitas pendidikan. Monitoring dan evaluasi yang efektif membantu madrasah untuk terus memperbaiki proses dan hasil pendidikan sehingga sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Implementasi sistem evaluasi yang komprehensif dan berbasis data dapat membantu madrasah dalam mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki dan mengembangkan strategi meningkatkan kualitas yang tepat. Dengan memahami dan mengatasi tantangan ini, madrasah dapat meningkatkan kualitas pendidikan yang mereka tawarkan dan memastikan bahwa peserta didik menerima pendidikan yang sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Mungkin itu dulu materi yang bisa saya sampaikan. Lebih kurang yang saya mohon maaf. Dan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.